untuk dipergunakan kegiatan sosial ada perdagangan bagi kesehatan sosial maupun pendidikan dan ekonomi. Ada perdagangan berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasatan linakuna syuhada'a bainan nasi yawmal qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wattabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati ayahanda kita pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal, yang kami hormati ibunda kita pimpinan daerah Aisyah Kendal, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Batean, mudah-mudahan nggak salah, yang kami hormati seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah Sepatean, jamaah Muhammadiyah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita sama-sama dapat hadir di tempat ini untuk menyaksikan pengukuhan pimpinan cabang Muhammadiyah. Insya Allah kehadiran kita ini menjadi saksi ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saksi di dunia, dan insya Allah menjadi saksi kelak di akhirat. Kita menjadi saksi para pimpinan-pimpinan ini mujahid fi sabilillah, para pejuang dakwah melalui organisasi Muhammadiyah dan Aisyah. Karena Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kita di sini berjuang di dalam organisasi Muhammadiyah, sesungguhnya kita ini berjuang di i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi, sesuai dengan tujuan Allah ciptakan manusia, yaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya manusia diciptakan di muka bumi untuk menjadi khalifah, pimpinan, mengatur dunia. Khalifah itu bukan sekadar mengatur manusia, tetapi mengatur alam raya, mengatur jagat, membentuk peradaban. Maka fungsi kita sebagai jamaah Muhammadiyah diantaranya adalah berjihad dengan membangun peradaban Islam yang sesungguhnya melalui organisasi Muhammadiyah. Kita bangga bermuhammadiyah,
Kita berjuang di Muhammadiyah karena Muhammadiyah telah terbukti lebih dari 100 tahun membawa misi dakwah pencerahan umat. Bukan hanya di Indonesia, tetapi inspirasi gerakan Muhammadiyah juga berkembang di luar negeri. Saya senang berada di sini karena ini kali kedua saya ke pondok ini. Pertama ke sini ngaji. Saya belajar dari pondok pesantren Darul Arqam. Saat ini pun sesungguhnya saya juga belajar dari pondok yang sangat luar biasa ini. Kenapa? Karena kader Muhammadiyah itu yang bisa diharapkan sesungguhnya dari pondok pesantren. Coba berapa jumlah SMP, SMA, SMK Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah? Ribuan. Tapi ketika ditanya berapa kader Muhammadiyah, kok sithik. Di mana-mana yang namanya kader Muhammadiyah kok sedikit. Padahal universitasnya banyak, sekolahnya banyak. Paling-paling kalau dia mau nyalak, loh saya ini pernah belajar di Muhammadiyah loh, pilih saya. Bangga karena pernah belajar di Muhammadiyah. Bukan, loh saya ini kader Muhammadiyah loh. Kan mestinya seperti itu. Aku cuma numpang lewat kok jaluk suara dipilih. Jo pakai jilbabnya jilbab Aisyah, badai Aisyah. Nah kan aneh. Maka kita hanya dimanfaatkan. Tapi insya Allah kalau dari pesantren Muhammadiyah, andai pun tidak 100% jadi kader Muhammadiyah, minimal 80% itu pasti jadi kader Muhammadiyah. Kalau dari pesantren Muhammadiyah itu keluar pesantren itu tidak penting jadi pengurus Muhammadiyah, tetapi dia akan selalu mencari Muhammadiyah. Saya ini alumni Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Saya tahun 96 Sanawiyah mau ke Aliyah 96 hijrah ke Mesir. Kerasan yang Mesir. Mbus bape opo ono Sungai Nil. Tahu-tahu pulangnya tahun 2021 udah 2 baru setahun di Indonesia. 26 tahun di Mesir saya. Baru setahun 2 bulan di Indonesia. Tapi ternyata di Mesir ada Muhammadiyah. Saya waktu ke sana itu ada namanya Ikatan Keluarga Muhammadiyah. Teman-teman yang Muhammadiyah pada ngumpul buat kajian banyak. Ya orang banyak. Di mana-mana Muhammadiyah nggak banyak. Tapi jangan tanya sama usaha Muhammadiyah. Karena sifatnya anggota jamaah Muhammadiyah nyoh, gampang berinfak, gampang sedekah, bangun apapun mesti dadi, mbuh kapan dadi, ini mesti dadi. Iya, ada nggak AUM yang mangkrak? Ora ono. Nek korupsi ono ora? Ada. Nek sing awam ada. Ini insya Allah kalau ketahuan langsung nggak kepake. Nah. Di Mesir juga ada Muhammadiyah, sehingga tahun 2002 kita diresmikan secara resmi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah menjadi PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah yang pertama di dunia. Anggota kita banyak, jadi kita banyak yang enggak juga itu. Paling mu'alimin waktu itu, mu'alimat sama beberapa pondok yang asli kader. Asli kader itu paling 50-an. Jangan dibayangkan 50 dibandingkan 13.000 mahasiswa. Nggak ada apa-apanya. Tapi orang tertarik dengan kegiatan Muhammadiyah, kajian-kajian kita yang luar biasa, dikit-dikit menerbitkan buku, sebentar-sebentar menerbitkan buku, majalah sebulan 2 kali terbit, majalah Sinar Muhammadiyah. Kajian yang luar biasa, akhirnya orang tertarik, sehingga jamaah kita ada kisaran 400-an Muhammadiyah. Banyak, yang nggak banyak dibanding 13.000 mahasiswa Indonesia di Mesir. Tahun 2021 kalau nggak salah, mahasiswa Indonesia itu ada 2.200
64 mahasiswa. Banyak ya. Yang umur dari Muhammadiyah berapa? 45. Sedikit. Saya nggak tahu kenapa jamaah kita, anak-anak kita itu kurang tertarik ngaji menjadi ulama. Bahkan lulusan pesantren pun banyak yang tidak tertarik melanjutkan di Mesir atau di Saudi atau di Madinah, bahkan di UIN nggak tertarik. Lulus pesantren itu nanti ke teknik, lulus pesantren nanti kemana, itu yang saya sampai sekarang heran. Maka jangan kaget, sampai sekarang meskipun pesantren Muhammadiyah itu meningkat pesat, krisis dai tetap, krisis ulama tetap. Karena apa? Nah, itu yang dulu yang saya belum paham gitu. Mengapa lulusan pesantren Muhammadiyah kok tidak tertarik jadi ulama? Nah, perlu kajian lagi. Banyak. Kemudian setelah itu kita mulai tahun 2011 kita kembangkan tapak suci Muhammadiyah khusus untuk orang Mesir. Awalnya setahun itu yang ikut cuma 3 tapak suci, tapi yang ngajar orang Indonesia, tapi muridnya orang Mesir asli. Sekarang orang Mesir asli di Mesir yang belajar tapak suci tidak kurang dari 6.000. 6.000. Hebat, Muhammad itu hebat. Loh, kenapa kok mereka tertarik sama silat, sama tapak suci? Alasannya menurut kita mungkin sederhana. Kita yang di tapak suci sudah biasa, tapi bagaimana bagi mereka luar biasa. Kita itu mulai dengan syahadat. Yang gimana tapak suci? Kalau mulai kan pakai syahadat dulu kan, asyhadu an la ilaha illallah, baru berdoa kan? Kungfu nggak ada, mereka tanya kungfu, karate, taekwondo dan sebagainya. Ini ada silat, mau belajar, doanya pakai syahadat dulu. Menarik ini. Kemudian mengedepankan akhlak. Dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat. Akhlak kita kedepankan. Menarik, luar biasa ini. Yang namanya bela diri, tapi kok ada unsur agamanya, ada unsur akhlaknya. Pas latihan ada adzan, berhenti semua, sholat dulu di lapangan, habis selesai sholat mulai latihan lagi. Menarik. Maka mereka menyebutnya dengan istilah asilat al-islami, silat Islam. Oh, tapak suci julukannya silat Islam, keren. Jadi luar biasa, berkembang. Tapi meskipun demikian, kita tidak berani mencantumkan istilah gerakan Muhammadiyah, harokah Muhammadiyah. Yang kita gunakan organisasi Muhammadiyah. Kok bisa? Karena kalau istilah gerakan di Mesir itu negatif. Kalau sudah harokah gerakan, itu ya konotasinya ISIS, JI, Ansarul Baitul Maqdis, yang suka ngebom lah, yang suka bunuh-bunuh itulah. Konotasinya ke sana. Maka kita gunakannya organisasi Muhammadiyah, bukan gerakan Muhammadiyah. Nanti dicoret kita, dianggap organisasi terlarang. Nah, berkembang luar biasa. Nggak cuma di Mesir Muhammadiyah berkembang, di Malaysia berkembang, malah punya universitas Malaysia. Di Australia berkembang, punya sekolah SD juga, SD Muhammadiyah di Australia. Di Spanyol beli masjid, mendunia. Maka ketika para dosen Al-Azhar, belum lama ini ada namanya Profesor Dr. Abu Aswi, salah seorang profesor pakar usul fikih, pakar filsafat, yang diundang oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ke Indonesia. Lihat Muhammadiyah, takjub, luar biasa. Muhammad ini gerakan yang luar biasa. Islam wasati, Islam moderat yang membantu pembangunan bangsa ini. Coba andai kata bangsa ini nggak ada Muhammadiyah, banyak yang kampung-kampung yang nggak ada sekolahnya tapi dibangun oleh Muhammadiyah. Banyak tempat-tempat nggak ada rumah sakit, tidak klinik dibangun oleh Muhammadiyah. Luar biasa jasa kita itu untuk negeri ini. Sejak awal pendirian negeri ini sampai saat ini, hebatnya Muhammadiyah. Maka kita harus semangat untuk kemudian belajar di Muhammadiyah. Dulu ketika zaman kolonial, ketika waktu itu abad 18, abad 19, dunia Islam, Mesir, Indonesia,
Libya, hampir seluruh dunia Islam itu dijajah oleh Barat. Umat Islam di bawah imperialisme Barat. Loh, kan ada khilafah Turki Utsmani. Benar, ada khilafah Turki Utsmani. Namun abad 18, 19 Turki Utsmani sudah sering disebut sebagai macan ompong karena tidak mampu membela wilayah-wilayahnya dari serangan orang-orang Eropa. Padahal sebelumnya Turki Utsmani luar biasa. Eropa Timur itu sampai ke Barat hampir tuh dikuasai semua itu. Kalau Timur sudah kuasai semua, Eropa Barat hampir tembus itu. Sampai ketakutan orang Barat. Tapi kemudian abad 18 itu melemah. Beberapa wilayah Muslim dijajah oleh Barat. Indonesia dijajah Belanda, Mesir dijajah Inggris, Malaysia dijajah Inggris, Libya dijajah oleh Italia, daerah sana Afrika Barat dijajah oleh Prancis dan lain sebagainya. Maka muncul kemudian seorang tokoh yang dia itu ingin membangkitkan dunia Islam supaya kita itu tidak mudah ditekan atau dikuasai oleh Barat. Dia adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin melihat bahwasanya salah satu cara paling efektif untuk mempersatukan dunia Islam atau melawan Barat adalah dengan jalur politik kekuasaan. Maka dia promosi dari Afghanistan sana sampai kemudian ke Iran, sampai ke Turki, sampai ke Mesir, keliling dunia Islam, menyadarkan umat tentang pentingnya kita itu bersatu, pentingnya kebangkitan politik. Namun kemudian gagasan-gagasan persatuan umat yang hendak digaungkan oleh Jamaluddin kurang berhasil, karena politik itu ketika berbenturan dengan penguasa sering sekali terjadi penguasa gencet. Maka yang mau ke politik siap-siap, yang mau nyapnya nggak nakut-nakutin. Kita dukung yang mau ke politik, apalagi dari Muhammadiyah. Sering ketika terjadi benturan itu kemudian pemerintahnya kemudian menekan bahkan memenjarakan, dan itu yang terjadi di Jamaluddin Al-Afghani ketika berbenturan dengan Khilafah Utsmaniyah, ditangkap, dibuang ke Prancis. Jamaluddin punya murid namanya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh melihat bahwasanya kebangkitan umat ini kurang efektif jika dilakukan dengan cara langsung masuk ke politik praktis. Abdul ini merupakan murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Ketika Jamaluddin ke Mesir ketemu Syekh Muhammad Abdul, maka kemudian Syekh Muhammad itu ngintil, sering bersama bareng dengan Jamaluddin Al-Afghani. Maka yang namanya kader intilan itu penting. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga punya kader intilan, sama Jamaluddin juga punya kader intilan. Maka ketua PDM, ketua PCM sering-sering kalau kesana kemari bawa kader intilan. Yang punya ibu-ibu, yang punya anak kecil-kecil kalau ngaji, anaknya bawa. Bapak-bapak anaknya dibawa. Jangan sampai bapaknya suka ngaji, ibunya suka ngaji, anaknya suka HP, nyempot di kamar sendiri main game. Nah, ini kurang baik, bahaya. Kader intilan itu yang biasa malah jadi. Sangat menyedihkan ketika ada pimpinan Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, aktivis umum, anak orang ngerti Muhammadiyah, isin. Memalukan. Wah, aku tegas soalnya beru. Dakwah kesana kemari mengajak orang masuk Muhammadiyah, anak di orang ngerti Muhammadiyah, orang ngerti Muhammadiyah. Ini memalukan, jangan sampai terjadi. Yo anak esekku anfusakum wa ahlikum nar, kalau istilah dakwah Islam itu jaga dirimu dan keluargamu, keluargane sik. Ya. Maka ketika ada event seperti ini, bawa anak, bawa apa pengajian Muhammadiyah, bawa anak, sangat bagus. Anak bawa pelayan nangarpan ora apa-apa. Akan menjadi kenangan tersendiri ketika kelak dia dewasa. Biyen dulu ketika saya itu ngaji, ketika bapak saya ngaji, saya pelayan.
Daripada dulu ketika bapak saya ngaji, saya main game di kamar. Maka tanggung jawab ketua pimpinan Muhammadiyah dan jamaah Muhammadiyah ngajak anak aktif di Muhammadiyah. Minimal ngaji bawa kalau ngaji itu. Biar mereka kenal Muhammadiyah secara langsung praktis, bukan hanya teori. Teori ke Muhammadiyahan itu hanya nomor sekian keberhasilannya. Kalau andai kata dengan teori-teori ke Muhammadiyah itu bisa berhasil, mestinya kita tuh sudah banyak sekali punya kader. Wah, sekolah Muhammadiyah banyak ribuan ya. Tapi kalau krisis kader, saya jadi pimpinan A, B, C. Saya soal pemilihan lagi, pemilihannya A, B, C. Kok ikut terus? Seakan-akan nggak ada regenerasi. Sebabnya apa? Ya kaderisasi yang putus ini. Jarang kita mengajak saudara kita, anak-anak kita untuk aktif di Muhammadiyah. Loh, ajak orang lain aktif, anak kita nggak diajak aktif. Kalau teori-teori ke Muhammadiyah itu menghasilkan, sudah banyak sekali kita punya kader. Muhammadiyah ribuan mestinya, wong sekolah Muhammadiyah akeh, universitas Muhammadiyah akeh, ini kok selalu krisis kader. Sing jadi pimpinan hanya itu saja. Ini kan aneh gitu. Ini perlu dievaluasi. Yang pimpinan yang paling sukses itu pimpinan ketika dia turun ada kader, turun lagi ada kader. Jadi nyetok kader banyak. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di Mekah, di Madinah, nyetok kadernya luar biasa banyak. Sehingga dianggap sebagai khairul qurun, sebaik-baik masa. Karena di waktu itu satu generasi kader kabeh, jumlahnya 124.000 kader kabeh, luar biasa. Maka kemudian Jamaluddin buat kader namanya Muhammad Abdul. Namun Muhammad Abdul sedikit berbeda dengan gurunya, karena menurut dia yang terpenting itu bukan politik tetapi sosial keagamaan. Bangun sekolahan, bangun rumah sakit, justru itu yang lebih penting, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah kalau kita berubah. Selama kitanya nggak berubah, ya nggak berubah. Dan sarana efektif untuk merubah diri kita, jiwa kita, supaya umat Islam itu maju, ya dengan pendidikan itu. Maka dia dirikan Darul Ulum di Kairo, kemudian dia melakukan pembaharuan di Universitas Al-Azhar. Gagasan Abdul dilanjutkan oleh muridnya, punya kader juga intilan, namanya Rasyid Ridho. Maka kemudian mereka menerbitkan yang namanya majalah Al-Qurratul Wuthqa. Dulu sebelumnya Muhammad Abdul juga punya tafsir Al-Manah. Majalah-majalah ini ataupun tafsir ini dijadikan corong oleh Muhammad Abdul, oleh Rasyid Ridho, untuk kemudian menyebar ide-ide pembaharuan supaya umat Islam bangkit. Di Indonesia pada waktu itu ada anak kecil namanya Muhammad Darwis yang lahir tahun 1865. Ahmad Darwis ini cerdas, pinter. Waktu masih kecil sebelum umur 15 tahun sudah keliling untuk belajar untuk nyantri. Sudah ke Syekh Saleh Darat di Semarang, sudah ke Mbah Khalil Bakal, sudah kemana-mana belajar keislaman. Yang diajari, yang dipelajari apa? Turos Islam. Turos Islam itu kalau bahasa kita kitab kuning. Setelah umur 15 tahun, tahun 1883 sampai 1885 pergi ke Saudi untuk naik haji dan belajar keislaman di sana. Di sana belajar sama Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, tapi menjadi imam besar, menjadi ulama besar di sana. Khatib Al-Minangkabawi, orang Minangkabau, jadi ulama besar di sana. Syekh Sambas, Abu Bakar Sato, dan lain sebagainya, ulama-ulama besar di zamannya. Apa yang diajarkan, apa yang dipelajari Syekh Ahmad Dahlan? Kitab kuning. Yang namanya Syekh Saleh Darat Semarang itu mengarang kitab yang sangat terkenal, yang sampai saat ini masih sering dibaca di kalangan para pesantren klasik, Syarah Jauharatut Tauhid fi Ilmi Tauhid. Syekh Nawawi Al-Bantani itu yang punya kitab Manarul Dholam di antaranya, Safinatul Najah di antaranya,
dan lain-lain, luar biasa produktifnya. Syekh Abu Bakar Sato itu yang ngarang kitab I'anatul Talibin. Yang dipelajari Ahmadiyan apa? Ya kitab-kitab itu, makaan historis. Kita ingin memutuskan sejarah. Kalau ada kafir Muhammadiyah kok anti kitab kuning. Wajib kitab kuning PNU. Nggak tahu kalau Ki Hajar Madala itu belajarnya kitab kuning. Oh, penghafal matan-matan Aqidatul Awam ala-ala Jauharut Tauhid ngopo. Loh, Ki Hajar Madala itu ya itu yang diajari kok, yang dipelajari kok. Malah sekarang banyak kader Muhammadiyah anti kitab kuning, dianggap itu kitabnya orang sebelah. Yang namanya NU itu berdiri tahun 1926. Nah, kitab kuning itu jauh sebelum itu. Bahkan yang namanya Kutubut Tis'ah, hadis Bukhari, Muslim, Nasa'i, ya itu juga kitab kuning. Cuman itu kitab hadis. Kitab kuning itu adalah kitab yang ditulis oleh ulama yang umurnya minimal sudah 100 tahun. Namanya kitab kuning. Kalau sudah dicetak, ditulis sudah 100 tahun, maka siapapun boleh nyetak, sudah tidak ada lagi yang namanya copyright. Sudah tidak bisa digugat, oh Anda melanggar hak cipta, wis ora ono. Sebab umurnya wis 100 tahun. Maka disebut dengan istilah kitab kuning. Nah, kita nggak boleh alergi. Yang namanya pakar-pakar keislaman, ulama-ulama besar, taruhlah yang ulama kita, Hamka, kitab kuningnya luar biasa. Bahkan kemarin saya baru mendapatkan buku fikih terjemah Takrib Fathul Qorib. Ini terkenal nih fikih dasar di mazhab Syafi'i. Terjemahan. Siapa yang menerjemahkan? Kiai Haji Azhar Bashir, mantan pimpinan pusat Muhammadiyah. Menerjemahkan kitab apa? Takrib Fathul Qorib. Loh, Kiai beliau juga belajar di Mesir. Kitab kuningnya juga luar biasa. Sekarang ini kita mencari Kiai Muhammadiyah yang bisa baca saja belum tentu paham. Yang bisa baca kitab kuning kok nggak banyak. SPDM juga nggak banyak. Saya sering ikut halaqah tarjih PDM Temanggung, bahkan menjadi pembicara tetap setiap PON. Dari jamaah yang hadir, yang bisa baca kitab kuning kok bisa dihitung. Saya dulu di Mesir, kalau rapat kita itu diskusi tentang tarjih, kita nggak banyak orang, paling 15-20 orang. Tapi kita buat kitab semua, setiap orang itu buat kitab. Kalau satu persoalan itu buka semua kitab, bisa 3, 4, 5 jam kita selesaikan. Kitab semua yang kita bawa. Hadis ini gerakan Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Kembali ke Quran Sunnah. Apa Quran terjemahan? Quran Sunnah bahasa Arab. Ora iso bahasa Arab, kembali ke Quran Sunnah terjemahan. Ya ora wangun. Makanya kita perlu untuk kemudian mengirimkan kader-kader ke pesantren supaya menguasai kitab kuning, supaya ulama orang bisa bahasa Arab itu piye. Padahal kalau kita mengetahui detail-detail yang dikaji ulama ditarjih, itu kadang itu hanya persoalan bahasa loh. Wamsahu bi ru'usikum, hanya gara-gara huruf ba maka uslah bi dengan kepalamu. Ada yang mengatakan kitab sebagian kecil menurut Syafi'iyah, ada yang iltisaq, berarti semuanya. Kemudian yang bilang aslinya itu, ulama mengatakan Syafi'iyah aslinya yang asli itu ya sedikit itu. Kalau mau sempurna yang semua. Kalau menurut Hanafi aslinya ya semua. Kalau sedikit itu rukhsah. Itu kan tahunya dari mana? Nggak mungkin tahunya dari Quran terjemah. Oh, itu gara-gara huruf ba di belum maunya apa? Apakah atau itu di tartib atau di taroki harus berubah atau enggak? Nggak mungkin itu dari terjemah. Itu harus kembali ke bahasa asli Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Maka sangat aneh kalau kemudian ada jamaah Muhammadiyah anti kita kuning. Ya jamaah orang itu belajar kita kuning. Dan ini kita krisis. Sekarang, alhamdulillah, yang namanya pengajian Muhammadiyah itu sekarang luar biasa, bangkit luar biasa. Saya beberapa minggu lalu juga sama pengukuhan seperti ini di Wonosobo, di Bagaroyen menghadiri musyawarah bersama Ketua PDM. Saya kalau ke Kendal sudah sering.
ke rumah sakit juga pernah, ke Waleri, Sukoharjo. Ya. Jadi semangatnya luar biasa. Tapi ketika satu orang dai izin, mohon maaf saya masuk angin izin nggak bisa ngisi ngaji, panitianya bingung, undang sopo yo. Sini, wah saya udah ada jadwal, kesini saya udah ada jadwal, apa bisa ada jadwal, bingung undang sopo meneh, saking sedikitnya dai Muhammadiyah. Ini baru dai loh, bukan ulama. Bedanya apa dai dan ulama? Dai sementing tahu Quran surah sidik, apa hadis Quran sidik sampaikan. Yang penting kita amar ma'ruf nahi munkar jadi. Kayak ulama apa harus menguasai cabang Islaman dalam-dalam detail-detail. Nah itu kita krisis. Sekarang saja kalau saya suruh menyebutkan Anda, tolong sebutkan satu saja ulama ahli hadis Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu jamaahnya 30 juta. 30 juta kan? Satu sebutkan ulama ahli hadis Muhammadiyah. Rak bingung. Satu ulama tafsir Muhammadiyah. Bingung. Siapa yang sudah menulis tafsir Muhammadiyah lengkap? Baru Buya Hamka. Itu pun sudah almarhum. Setelah itu nggak ada lagi. Kita mau menulis tafsir namanya tafsir Al-Misbah, itu keroyokan. Kamu ya nulis, kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Satu tafsir keroyokan. Buya Hamka dewe iso. Tapi kita mencari orang seperti itu sekarang kok susah. Diuntungkan kita punya Ustadz Adi Hidayat. Banggalah minimal di YouTube ada lah kalau sudah nyebut. Onora Ustadz Muhammadiyah ada. Sopo Ustadz Adi Hidayat. Kan itu minimal orang siji. Banyak mau cari Ustadz Salafi bludak akeh. Mau cari Ustadz Salat akeh. Cari Ustadz Muhammadiyah kok angel. Padahal jelas gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, kembali ke Quran Sunnah. Loh kok Qurannya ujung-ujungnya Quran terjemah. Yang miris lagi, oleh pimpinan Muhammadiyah jadi imam masih tajwidnya kesana kemari. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, rabbil alamin piye. Yang miris lagi, saya sempat menyampaikan kita harus kembali ke HPT. Aku ada pimpinan ranting yang bisa bisi. HPT ki apa yo? Waduh, makin gatel saya. HPT ki opo, singkatannya opo. Nah ini orang-orang tentu satu orang ngerti HPT. Hadis apa saya ngerti. Ini hanya untuk rapat satu materi, satu tema aja, miliaran rapat untuk memutuskan apakah kunut subuh itu sesuai dengan sunnah atau tidak, roja apa enggak. Dana miliaran kita ke Aceh, utusan daerah, wilayah. Ujung-ujungnya orang ngerti HPT ki opo ya. Waduh jam. Wes ora usah apa-apa. Di sini yang punya HPT sopo? Baru sih deh. Hanya pimpinan ini harganya 29.000. 2 mangkok bakso. Nek kayak bakso semangat itu tunggu HPT orang semangat. Maka jangan heran nek kemudian malah digerogoti oleh gerakan lain, gerakan Salafi. Tapi saya kadang bersyukur dengan ibu-ibu Aisyah, terutama dengan batiknya Ibu Aisyah. Kok iso? Batiknya Ibu Aisyah ini disadari atau tidak Anda menyelamatkan ideologi Muhammadiyah? Lu iso, nggak mungkin orang-orang yang selama ini ideologinya berbeda dengan Muhammadiyah mau pakai batik Aisyah. Batik kita itu yang mulai itu baju itu hitam, rok, bawah, pakai cadar, itu yang syar'i. Mau pakai batik, pakai jari orang nyunah. Jadi secara tidak langsung Ibu Aisyah telah diselamatkan ideologinya dengan batiknya itu. Maka bangga dengan batik Aisyah, bangga dengan baju Muhammadiyah. Nek baju Muhammadiyah mesti iso ae kok piye kan. Nah, tapi kalau batik Aisyah kangen. Biasanya yang dari Salafi sana tidak mau kemudian pakai baju batik Aisyah, pakai jari Aisyah, karena bagi mereka yang sunnah itu yang blus hitam plus cadar. Nek saya ngomong belak-belak apa anane, wong saya jamaah biasa kok, orang urusan. Tapi sedih ketika lihat jamaah Muhammadiyah rujukannya ke Saudi, rujukannya ke Syekh bin Baz, rujukannya Syekh Utsaimin. Loh ya kita punya HPT kok, kita punya fatwa tarjih kok, kita punya majelis tarjih buat apa?
Kalau ujung-ujungnya rujukannya ke sana, ya coret saja majelis tarjih, nggak usah ada pengurus tarjih, ada fatwa tarjih. Ujung-ujungnya kok ke Syekh Utsaimin. Kecuali kita sudah nggak punya rujukan, boleh. Kalau kita nggak punya rujukan ulama Muhammadiyah, nggak punya rujukan di HPT, fatwa tarjih nggak ada, silahkan cari kemanapun. Tapi kalau sudah ada, ya harus ke HPT. Masa Muhammadiyah nanti pas Idul Adha berbeda dengan pemerintah Saudi, ikut Saudi, kan aneh. Alhamdulillah tahun ini Idul Fitri, Idul Adha sama dengan Saudi. Tapi suatu saat nanti bisa beda loh. Bisa beda. Sekarang kalau beda, lihat jamaahnya. Kira-kira yang ikut Muhammadiyah berapa dan siapa. Di situ kita bisa nyentang. Oh, ternyata yang ini lebih ke sana, yang ini lebih ke sana. Gampang nyentangnya, pas nanti Idul Fitri berbeda. Iya. Kita harus selamatkan ideologi kita itu. Maka kemana-mana saya sering bawa HPT. Supaya kita itu berpegang teguh pada HPT ini. Musyawarah mahal, larang miliaran, di bawah malah nggak tahu HPT itu apa. Malah bisik-bisik pimpinannya. Saya tuh bikin greget istilahnya itu. Walah, wong Muhammadiyah ya. Maka kita jangan kemudian bangga dengan gedung ini, dengan AUM yang luar biasa. AUM banyak itu rohnya di mana? Rohnya itu di sini nih. Roh kita itu. AUM-nya luar biasa, kalau kemudian ngajinya sudah ala-ala, ya podo wae. Enak mereka nggak usah bangun punya tempat. Kita yang bangun susah-susah, duit banyak dikeluarkan, ujung-ujungnya dipakai. Saya salut dengan pemuda Weleri, berkali-kali dia pemuda Weleri itu ke tempat kami sering ngobrol, curhat istilahnya. Oh, tempat kami, tahu tuh ada kajian di masjid, nggak izin, tak usir. Mereka itu keras, usir, nggak izin, usir aja. Ya. Bukan berarti kita nggak mau mereka ngaji silakan, tapi jangan bawa-bawa di AUM Muhammadiyah, jangan dibawa-bawa jamaah Muhammadiyah, ngaji karbu dewe. Kita hormati mereka, mereka harus hormat sama kita. Jadi ideologi kita, keislaman kita, pemahaman keislaman kita yang diajarkan Muhammadiyah itu yang harus selalu kita pegang. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu begitu, untuk seperti itu supaya kita tidak krisis ulama itu. Maka kita contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan 2 kali ke Mekah. Kali pertama pulang tahun 1888, kemudian ke sana lagi tahun 1923 sampai 25. Sampai 05. 2 tahun yang kedua. 2 tahun ini kemudian bertemu dengan Rasyid Ridho. Jadi sangatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nyambung dari beliau Syekh Rasyid Ridho, kemudian Syekh Muhammad Abdul Jamaluddin Al-Afghani. Jadi gerakan pemikirannya itu nyambung. Dari sana beliau menyerap berbagai macam gerakan-gerakan pembaruan, termasuk gerakan sosial, termasuk untuk kemudian bisa membangun sekolah-sekolah, sarana-sarana pendidikan, rumah sakit. Itu menyerap idenya dari mana? Dari Rasyid Ridho, dari Muhammad Abdul, dari Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Ketika pulang ke tanah air, dakwah tahun 1908 ikut organisasi Budi Utomo. Ini saya anggap kejeniusan luar biasa bagi Haji Ahmad Dahlan. Budi Utomo ini itu kecenderungannya Barat, Belanda, para priai yang di sana, orang-orang terdidik dengan model Barat. Tapi Ahmad Dahlan ternyata nggak tertutup, tidak kemudian close, nggak mau, enggak, tapi tetap masuk ke sana, ikut belajar. Karena apapun selama itu bermanfaat, kita harus pelajari. Ini juga harus kita jadikan spirit bagi kita untuk belajar kapan dan dimanapun, dari manapun selama itu baik. Belajar dari ke Cina silahkan. Keponakan saya ke Cina baru berangkat 2 hari lalu. Mau ke Inggris silahkan, mau ke Amerika silahkan, ke Prancis silahkan. Boleh, dan bahkan itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Belajar sunnah Rasul itu banyak. Sunnah Rasul bukan hanya sholat duha, bukan hanya sholat malam, tapi banyak yang namanya sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasul bukan hanya celana cingkrang, bukan hanya jenggotan, banyak yang namanya sunnah Rasul. Dulu itu
Rasulullah itu kalau berkirim surat pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Kalau orang Ibrani berkirim surat pakai bahasa Ibrani. Orang Yahudi. Rasul mikir kalau ada surat dari orang Yahudi butuh penerjemah dari Yahudi, orang yang bisa bahasa Ibrani, karena sahabatnya nggak ada yang bisa bahasa Arab. Maka ini bahaya ini. Maka kemudian Rasul memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa asing di zamannya. Apa itu? Bahasa Ibrani. Maka dia belajar bahasa Ibrani selama 11 tahun karena kebutuhan. Saat ini kebutuhan kita bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, maka silahkan Anda pelajari bahasa-bahasa itu. Bahasa Tiongkok, silahkan Anda pelajari bahasa-bahasa tersebut. Itu sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasul itu banyak. Termasuk dagang itu sunnah Rasul. Bos, sunnah Rasul. Rasul kan biar bos sebelum menjadi Nabi. Ngaret ya sunnah Rasul. Arvin Dimas harus ngaret ikut sunnah Rasul. Ini benar. Jadi jangan sempitkan sunnah Rasul yang sangat luas hanya menjadi jenggot celana cingkrang. Tidak. Sunnah Rasul sangat banyak. Jangan dikit gak nyunah. Sunnah Rasul sangat banyak. Maka ini tahun 1998 ikut gerakan, ikut masuk ke organisasi Budi Utomo. Di sana beliau belajar organisasi. Dan ini kejeniusan beliau, sehingga ada beberapa orang yang mengusulkan kepada Kiai Haji Madalan untuk mendirikan Muhammadiyah, sehingga pada tahun 1912 mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Ini yang tidak dimiliki oleh Rasyid Ridha, oleh Muhammad Abdul, oleh Jamaluddin Al-Afghani. Nggak punya ini. Mereka nggak buat organisasi, nggak buat lembaga, sehingga pengaruhnya tidak signifikan. Kalau kita ke Mesir, pengaruh Jamaluddin nggak begitu nampak, pengaruhnya Muhammad Abdul nggak nampak, pengaruhnya Rasyid Ridha nggak nampak. Tapi ke Indonesia, pemikiran-pemikiran Muhammad Ahmad Dahlan nampak. Kenapa? Karena beliau membentuk organisasi. Loh, organisasi itu sunatullah loh. Allah itu sesungguhnya kalau ingin nyabut nyawa hambanya kan bisa aja nyabut sendiri. Pengen ngasih rezeki bisa aja ngasih rezeki sendiri. Aku ada malaikat barang, harus ada malaikat Jibril, harus ada Mikail, harus ada Israel, harus ada malaikat yang menyangga ars, ada malaikat yang kerjanya itu meniup awan. Buat apa? Ngajarin kita bahwa hidup itu harus terorganisasi, terstruktur, biar rapi. Maka meskipun kita nggak banyak, insya Allah amal usahanya luar biasa karena organisasi modern itu. Apapun yang dimiliki oleh Muhammadiyah harus atas nama Muhammadiyah. Hebat. Dan Kiai Haji Madalan tidak alergi untuk kemudian belajar organisasi dari orang-orang yang punya pemikiran kebarat-baratan. Nggak alergi. Welcome. Dibuka. Open. Tahun 1923 beliau meninggal, muncul berbagai macam ide, isu di Muhammadiyah terkait dengan ide-ide, isu-isu sosial keagamaan. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini masih konsentrasi kepada pendidikan ataupun kepada sosial dan lain-lain, tapi belum terpikirkan kemudian untuk membuat lembaga ataupun struktur-struktur di bawahnya, di bawah Muhammadiyah yang menangani khusus terkait dengan keislaman keagamaan, tarjih agamanya, itu belum ada. Tapi kemudian tahun 1920-an santer di berbagai macam tempat yang muncul dari India sana gerakan yang namanya Ahmadiyah. Di Indonesia juga mulai masuk orang-orang berikut ke Ahmadiyah. Dikiranya orang Muhammadiyah itu, Ahmadiyah itu mirip dengan gerakan Muhammadiyah, sehingga banyak juga tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mulai ikut pemikirannya Ahmadiyah. Akhirnya ini masalah ini. Maka pernah juga tokoh Ahmadiyah di Indonesia yang kemudian namanya itu Ali Muhammad Pasha kalau nggak salah, diundang di seminar Muhammadiyah untuk kasih wawasan terkait dengan gerakan Ahmadiyah. Ini kalau dibiarkan bahaya ini. Sementara ini dari eksternal, dari internal sendiri muncul berbagai macam pemikiran terkait dengan paham-paham keagamaan Muhammadiyah.
Ini perlu disatukan. Maka kemudian tahun 1927 Kiai Haji Mas Mansur mengusul untuk dirikanlah Majelis Tarjih Muhammadiyah, sebuah lembaga yang menyatukan pemikiran keislaman, paham agama Muhammadiyah. Tahun 1928 muncul edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah melarang anggotanya untuk ikut-ikutan di dalam organisasi Ahmadiyah. Nggak boleh. Kalau pilih salah satu, ya Muhammadiyah, ya Ahmadiyah. Infiltrasi ideologi waktu itu sudah ada. Maka aneh ketika zaman sekarang ada orang Muhammadiyah, menekok pimpinan Muhammadiyah, apalagi dianggap tokoh-tokoh Muhammadiyah, kok membela Ahmadiyah. Ini aneh. Jelas-jelas mereka nggak jelas, menyimpang. Apalagi sampai mengakui kalau ada sebagian kelompok dari mereka mengakui kalau Mirza Ghulam Ahmad itu nabi, jelas kafir. Terus ora usah angel-angel, kafir orang yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Apa yang kalau Arab dibela? Oh itu melanggar hak asasi manusia, itu macam-macam lah. Maka sudah ada pemerintah itu yang mengatur itu. Kita fungsi kita konsentrasi di Muhammadiyah, rasa urusan karo Ahmadiyah. Tahun 1929 diadakanlah Munas Musyawarah Nasional Majelis Tarjih yang pertama di Surakarta. Saya bukakan. Keputusan Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo tahun 1929 untuk kemudian mencari pemikiran yang dianggap rojih terkait bab iman atau tauhid. Kenapa kok di bab iman harus dirojihkan? Rojih itu apa? Rojih itu adalah pendapat yang dianggap kuat oleh kelompok atau ulama. Kuat menurut saya, belum tentu kuat menurut Anda. Kuat menurut saya itu namanya rojih. Kuat menurut Anda itu namanya marjuh. Sesuatu yang marjuh bukan sesat, bukan bid'ah, tapi masuk ranah ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka kalau ada orang Muhammadiyah, wah kayak kunutan bid'ah, nah ini pasti belum ngerti tentang tarjih, belum tahu ngaji tarjih. Wah itu pakai usuli bid'ah, nah, belum ngerti, belum belajar tarjih. Rojih itu pendapat yang paling kuat menurut saya, menurut Muhammadiyah, tapi menurut orang lain belum tentu kuat. Bisa jadi di Muhammadiyah suatu masa pendapat dianggap kuat, sekarang tidak dianggap kuat. Contoh, zaman dulu kalau rapat-rapat begini, itu harus ada satir di tengah. Itu yang dikuatkan oleh Majelis Tarjih. Zaman sekarang sudah tidak. Yang penting tidak ikhtilat, campur baur. Dulu yang namanya masang foto Kiai Haji Ahmad Dahlan haram. Tidak boleh masang foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekarang boleh. Dulu kita pakai ru'yah, sekarang pakai hisab. Ru'yahnya dulu pernah ru'yah matalak. Pokoknya satu negara kalau sebagian wujud, yang sebagian wujud itu saja yang puasa Ramadan. Yang wujud itu saja yang Syawal. Yang nggak wujud enggak. Akhirnya mosok satu negara Muhammadiyah lebaran 2 kali, kita ora wangun, nggak begitu bagus. Akhirnya menggunakan namanya hisab wujudul hilal wilayatul hukmi. Satu tempat asal sudah wujud, maka seluruh Indonesia dianggap wujud. Sekarang kecenderungannya ke hisab global. Jadi sesuatu yang marjuh, yang dianggap lemah, itu masih bisa diamalkan. Maka orang Muhammadiyah itu lentur saja. Karena andai dia jadi imam di NU, ya silahkan saja Anda sholat subuh kunut. Wong itu marjuh itu bukan bid'ah. Marjuh itu bukan bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu menurut para ulama adalah ma khalafal kitab was sunnah. Menurut Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pokoknya kalau nggak ada di Al-Quran dan Sunnah serta istinbat dari keduanya dianggap bid'ah. Ada ulama lain yang menambahkan ma khalafal kitab wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Bagi yang menggunakan dalil pertama, Ibnu Taimiyah berpedoman kepada hadis Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain.
In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tinggalkan dua pusaka kepada kalian, sekiranya kalian berpegang teguh kepada dua pusaka itu, niscaya kalian tak akan pernah tersesat. Apa itu? Sunnah Rasul, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menambahkan dengan khulafa rasyidin dengan alasan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Maka ketika ada azan Jumat ada yang 2 kali, bagi kita lemah, tapi bagi yang menguatkan silahkan saja karena itu sunnah Utsman bin Affan. Bagi yang mau terawih 23 kali, menurut kita tidak kuat karena kita ikut pendapatnya hadis Aisyah, tapi yang menggunakan silahkan saja, bukan bid'ah karena itu sunnah Umar bin Khattab seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawanya. Atau para ulama lain mengatakan sunnah ataupun contoh dari tabi'in ataupun tabi'in. Selama ada pendapat muktabar dari generasi salaf, sahabat, tabi'in bukan bid'ah. Dari Imam Hanafi ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Hambali, Imam Zaidi dan lain sebagainya. Itu dianggap bukan bid'ah karena ada sunnahnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum. Sebaik masa itu masa saya dan sahabat, kemudian zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'in. Maka ketika ada sunnah dari generasi salaf, sahabat, tabi'in maupun tabi'in itu masih bisa diamalkan hanya menurut Muhammadiyah. Bagaimana? Inilah yang Rasul Muhammadiyah, tapi Anda tidak salah, silahkan Anda amalkan. Menurut kami begini. Seperti itu saja. Itu simple. Kalau bid'ah itu menurut Imam Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam, ma yudaghi al-ahkam asyariyah. Sesuatu yang dibuat-buat yang menyerupai hukum syariat. Contohnya apa? Puasa itu sudah ada puasa Ramadan, sudah ada puasa Senin Kemis, sudah ada puasa pertengahan bulan, sudah ada puasa Daud, nambah poso weton, nambah poso ngerowok, nambah poso mutih makan gamping karo anuman. Nah ini nggak boleh. Karena diudohi, di hukum syariat sudah ada, nggak usah ditambah-tambah. Kalau nambah-nambah membuat ibadah yang menyerupai itu baru namanya bid'ah. Harajih itu juga seperti itu. Jadi yang namanya himpunan itu kumpulan, putusan itu keputusan, tarjetnya dirojihkan yang dikuatkan oleh Muhammadiyah. Maka tahun 1929 itu ketika musyawarah nasional pertama yang diputuskan terkait bab akidah. Loh, kok akidah kok harus dirojihkan? Iya, seperti juga fikih, akidah itu ada namanya usul akidah, ada namanya furu'ul akidah. Usul akidah itu iman kepada Allah, malaikat, Rasul dan lain sebagainya. Rukun iman. Furu'nya macam-macam. Kalau ada orang yang berbeda dalam usul akidah, kafir. Nggak percaya sama Allah, kafir. Nggak percaya sama malaikat, kafir. Nggak percaya sama hari kiamat, kafir. Nggak percaya sama kitab-kitab Allah, kafir. Itu kalau terkait dengan usul akidah. Adapun furu' cabang akidah itu boleh berbeda, tetapi yang berbeda ini nggak kafir, tapi ahlul bid'ah. Kita nggak boleh ngamalkan karena disebut dengan ahlul bid'ah. Contoh kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, Syiah dan lain-lain itu ahlul bid'ah. Dan HPT sendiri menyebutkan kelompok selain ahlul haq wa sunnah, selain kelompok ahlul sunnah wa jamaah, ini masuk ke dalam kelompok ahlul bid'ah. Maka seperti Ahmadiyah itu jelas kalau mereka itu meyakini Mirza Ghulam Ahmad sekedar wali, berarti mereka masih muslim tetapi ahlul bid'ah. Orang-orang Syiah mereka juga ahlul bid'ah. Ora usah kita bela-bela Syiah barang. Kalau secara fikih Syiah itu masih ditolerin, tetapi akidahnya mereka ahlul bid'ah. Selain paham ahlus sunnah wal jamaah itu ahlul bid'ah. Loh, apakah Muhammadiyah itu ahlus sunnah wal jamaah? Kira-kira Muhammadiyah ahlus sunnah wal jamaah bukan? Kita itu aswaja bukan? Kita buka dulu. Hadhihi hiya usulul aqaid as-sahihah wa radha bil Qur'an wa sunnah wa syahidat bi al-athar al-mutaratirah
faman ittaqada jami'a dzalika mungkin bi kana min ahli al-haqqi was sunnah. Ahlul haq was sunnah. Jadi kita ini masuk ke dalam kelompok ahlul haq was sunnah. Siapa pencetus istilah ahlul haq was sunnah? Pencetusnya adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam kitabnya Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah bab 2. Silahkan yang bisa bahasa Arab buka diri. Itu istilah ahlul haq was sunnah. Kiai Abu Hasan Al-Asy'ari juga punya buku lain judulnya Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah. Dulu di HPT yang sebelum terbitan tahun 1960-an digunakan dua istilah sekaligus, yaitu Ahlul Haq wa Sunnah dan juga ada sebutan Mulakhasah min Kutubis Salaf bahum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahun 1940 berapa? 43 atau berapa? Muncul juga sebuah buku judulnya Aqaidul Iman, memperkuat ideologi Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahun 1990-an muncul buku dari karangan Kiai Haji Jarnawi Hadi Kusumo, bukunya nggak saya bawa, judulnya Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita di kelompok aswaja. Cuman banyak yang nggak tahu kalau kita aswaja. Kalau nggak tahu kita aswaja, buka HPT bab iman, aswaja banget kita itu. Jadi nggak usah repot-repot ke usul salasah, nggak usah repot-repot ke syubhat. Di sini sudah ada, kita rujuk aja ke HPT, bukan ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi ke HPT. Kalau kerepotan karena dianggap poin-poin saja, sudah saya syarah 3 jilid. Judulnya Ahlul Haq wa Sunnah, Syarah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, bab iman bagian ketuhanan. Bagian ketuhanan kok itu saya syarah sebanyak 3 jilid. Untuk memperkuat ideologi kita bahwa kita itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan supaya kita itu paham Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah bab iman. Saya itu kadang heran, ngaji-ngaji di Muhammadiyah itu ketika ngaji HPT yang dimulai kok langsung bab Toharoh. Kalau enggak langsung ke bab sholat, bab iman itu jarang dikaji, gumun saya. Bener ya? Ngaji HPT langsung dibuat bab sholat itu. Tapi bab akidahnya enggak jarang dibahas itu. Padahal ada loh bab akidahnya lengkap, dan poin-poin yang ada di HPT ini mirip persis seperti yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, seperti ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Baqilani, Imam Haramain, Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bukunya Usul Salasah atau Kasyfus Syubhat atau lain sebagainya. Saya sudah meneliti, makanya saya ini berhasil penelitian saya di ngaji ini. Maka saya berani berdiskusi. Nah kembali pesantren-pesantren Muhammadiyah kembali ke HPT Muhammadiyah, kajian tauhidnya kembalikan ke HPT, AUM Muhammadiyah kembalikan ke HPT. Selama masih ada putusan di HPT, selama masih ada di fatwa tarjih, gunakan yang ada di fatwa tarjih, gunakan di fatwa-fatwa Muhammadiyah. Jangan keluar dulu. Karena kan hierarkinya jelas. Pertama itu HPT, yang kedua itu fatwa tarjih, yang ketiga itu wacana karya-karya para ulama, yang keempat ulama kita yang dianggap muktabar, yang kita anggap sebagai sesepuh Muhammadiyah yang memang secara keilmuan yang sikoh bisa dipertanggungjawabkan, boleh dijadikan rujukan. Maka untuk AUM harus menggunakan produk tarjih. Kalau untuk pribadi mau ke kerso silahkan. Di rumah-rumah Anda buat halaqah ngaji kitab apapun silahkan. Di lembaga-lembaga yang milik yayasan pribadi silahkan. Tetapi ketika sudah masuk AUM, amal usaha Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, pesantren Muhammadiyah, ya kembali ke sini. Itu namanya etika organisasi. Kalau ada kelompok-kelompok yang kemudian masuk menggunakan ideologi lain, kalau di AUM, maka orang pimpinan-pimpinan AUM harus tegas, tolak saja. Kalau mereka main kesar, usir saja, kan istilahnya gitu. Demi menyelamatkan amal usaha Muhammadiyah. Yang jadi masalah apa?
Ketika mereka datang bawa kitab, kita itu bingung cari orang yang bisa nandingi dia untuk bawa kitab. Mereka dainya ngaji, kitabnya banyak, jamaah terbuka, luar biasa, masya Allah. Giliran kita Muhammadiyah ngaji yang dibahas politik. Jamaah akar rumput itu lebih penting, lebih senang ngaji yang basic-basic, yang sederhana-sederhana. Orang usah bahas politik macam-macam untuk kajian akar rumput. Maka saya budayakan di Temanggung itu ngaji kitab. Saya di PDM Tarjih setiap ahad pon, siangnya kitab sejarah. Di Paraan pakai Lughul Hadis, Masjid Al-Manar. Di Lempuyang pakai Riyadhus Shalihin. Di Keranggan pakai Ayyuhal Walad. Tak biasakan, dan jamaah semuanya harus punya kitabnya. Semua punya kitabnya. Bisa bahasa Arab, orang bisa bahasa Arab, punya kitab. Nanti tak bacakan, jamaah ngikutin, kemudian saya terjemahkan satu kata. Nah, nanti mereka ikut juga menerjemahkan satu kata. Lama-lama mereka iso bahasa Arab sithik-sithik. Minimal kenal sing jenenge kitab kuning iki koyo ngene. Bawa pulang bangga, aku tahu ngaji, kitab iki buktine kitab. Isinya apa? Lali. Ora apa-apa, lali. Tapi kan punya dulu gitu kan. Kita budayakan ngaji kitab. Karena para ulama terdahulu itu kalau ngaji tuntas. Kiai Syekh Madalah ngaji falak tuntas, ngaji fikih tuntas, ngaji apapun tuntas, bukan comot sana. Saya di pondok saya kemudian punya pondok kecil-kecilan lah di kampung saya, Al-Muflihun, baru setahun, baru 2 tahun. Saya memang pakai kitab takrib, tapi selalu saya sandingkan yang hafidhi. Karena di sini itu masih kurang lengkap. Contoh, Anda cari bab haid, istihadah, dan nifas, kerepotan. Terkait air najis, standar najis berapa pula? Kalau airnya ngalir najis enggak? Kalau airnya ini najis enggak? Kalau yang enggak ngalir itu enggak ada. Rukun sholatnya apa? Syarat sholat apa? Mana sholat sunnah hay'ah? Mana sunnah ab'ad? Ora nono. Enggak ada sini. Padahal itu semua punya implikasi hukum. Anda sholat syaratnya enggak dilaksanakan, sholatnya enggak sah. Anda sholat rukunnya ditinggalkan, tidak sah kecuali Anda ulang rukun. Jadi 2 rakaat zuhur langsung salam, baru 2 rakaat ya. Berarti dia harus nambah 2 rakaat lagi, baru sujud sahwi, baru salam. Kalau tidak ditambah 2 rakaat, sholatnya tidak sah. Ada namanya sunnah ab'ad, lupa tahiyat awal, sujud sahwi. Ada namanya sunnah hay'ah, kalau ditinggalkan enggak perlu sujud sahwi, apa-apa. Sholat, takbir, maca Fatihah, enggak baca surat. Kemudian ruku, sujudnya enggak pakai angkat tangan semua gini, dan enggak baca apa-apa. Enggak baca subhanallah, enggak baca apapun. Yang baca cuma Fatihah sama tasyahud awal, tasyahud akhir tok. Lainnya enggak dia baca doa-doanya. Itu sah semua. Itu namanya sunnah hay'ah. Nah, itu di sini enggak ada. Sini nggak ada, karena semua punya implikasi. Mana yang kalau ditinggalkan itu batal sholatnya, mana yang kalau ditinggalkan itu harus diulangi, kemudian sujud sahwi, mana yang harus ketika ditinggalkan tak perlu diulangi, tetapi cukup sujud sahwi. Ada yang juga mana yang ditinggalkan orang usah sujud sahwi, tapi tetap sah. Nah, ini di sini nggak ada. Maka kemudian saya sandingkan dengan takrib. Termasuk nanti bab-bab lain banyak sekali. Mana perlu kita sandingkan dengan kitab-kitab yang memang lebih sistematis. Nanti kita sampaikan menurut Muhammadiyah itu seperti ini, menurut mazhab Syafi'i seperti ini, menurut ini seperti ini, menurut Hafidhi seperti ini. Biar tahu. Ini sudah zuhur belum ya? Hah? Sudah ya? Oh, sudah. Terima kasih banyak. Jadi kita cukupkan. Prinsipnya kita kembalikan ke Muhammadiyah, bangga dengan Muhammadiyah sebagai sarana kita untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Mudah-mudahan kita perjuangan kita di Muhammadiyah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di sini mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang di sini dimudahkan rezekinya, dilapangkan segala urusannya, diangkat derajatnya. Mudah-mudahan sekiranya ada yang belum punya putra, segera diberikan putra, putra-putrinya yang sudah ada jadikan putra-putri yang soleh-soleha, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang berbakti kepada agama, yang
yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan hati kita hati yang tawadhu, hati yang bertawakal, yang jauh dari sifat riya, ujub, kibar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan meninggal kita husnul khatimah. Mudah-mudahan ketika kita sakaratul maut dimudahkan, hayyin alaina fi sakaratul maut, dimudahkan kita ketika menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan kita ketika di alam kubur dimudahkan lisan kita untuk menjawab malaikat, untuk menghadapi fitnah kubur. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dengan para nabi, dibangkitkan bersama orang-orang soleh, bersama para ulama al-aminin. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, dituntun oleh beliau menuju telaga Al-Kautsar, di mana siapapun yang meminum air seteguk dari telaga Al-Kautsar ini, saya takkan pernah merasa haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi kelak di akhirat, yauman la dhilla illa dhilluh, dinaungi oleh Allah SWT pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita ketika dihisab dimudahkan, ketika kita hisab di hadapan Allah SWT, dimudahkan ketika kita menyeberangi Shiratal Mustaqim, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya, dibangunkan istana Mekah di surga, masuk ke surga Firdausil A'la bersama para nabi, bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa tahaswana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajab laha. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna masyahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najina minan nari wa la 'inda al hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma aghnina bi halalika an haramik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.